Pernah nggak sih Anda lihat saham perusahaan yang namanya gede banget, tapi kok harganya kelihatan murah? Nah, hari ini kita akan pakai PT Goodyear Indonesia dengan kode saham GDYR sebagai studi kasus kita. Tujuannya sederhana, kita mau sama-sama membangun sebuah kerangka berpikir supaya ke depannya keputusan investasi Anda bisa jauh lebih tajam. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ini dia dilema utamanya. GDIR itu kan merek yang semua orang tahu ya, tapi harga sahamnya seolah-olah lagi diobral besar-besaran. Nah, disinilah tugas kita sebagai investor dimulai. Kita harus bisa bedain, ini tuh harta karun yang terpendam, atau jangan-jangan cuma jebakan Batman? Sip, kita akan bedah ini satu persatu ya. Pertama, kita lihat dulu, kenapa sih saham ini bisa dibilang murah? Apa dasarnya? Terus kita bongkar abis semua tantangan dan risiko yang ada di baliknya. Setelah itu, kita intip, apa sih rencana manajemen buat ngadepin semua ini? Dan yang terakhir, yang paling penting, kita akan rangkum semuanya jadi satu kerangka kerja yang bisa Anda pakai untuk memutuskan. Oke, mari kita mulai dari sisi yang menarik dulu. Kita lihat angka-angka yang biasanya bikin para value investor langsung semangat. Metrik pertama yang jadi andalan itu namanya price to book value atau sering disingkat PBV. Gampangnya gini deh, PBV itu mencoba menjawab pertanyaan, kalau kita beli perusahaan ini sekarang, harganya lebih murah nggak dari total nilai aset bersih yang tercatat di pembukuannya? Kalau di bawah 1, artinya secara teori, kita beli dengan diskon. Nah, ini dia yang bikin mata melotot. PBV JDR itu cuma 0,45 kali. Artinya apa? Artinya pasar saat ini menilai perusahaan ini cuma 45% dari nilai asetnya. Ini ibarat Anda beli barang yang harganya 100.000 tapi cuma bayar 45.000. Jelas, ini sinyal yang sangat-sangat menarik bagi para pemburu saham murah. Eits, bukan cuma itu. Coba kita lihat perbandingan ini. P/E ratio-nya Goodyear ada di 10,7 kali, sementara rata-rata pasar Indonesia itu di 16,7 kali. Artinya, untuk setiap Rp1 laba yang dihasilkan Goodyear, kita membayarnya jauh lebih murah dibandingkan rata-rata saham lain di pasar. Jadi, dari dua metrik utama ini, kesimpulannya sama, saham ini kelihatannya murah. Tapi tunggu dulu, ingat prinsip utama investasi. There's no such thing as a free lunch. Nggak ada yang gratis. Kalau harga saham itu murah, biasanya ada sebabnya. Nah, sekarang waktunya kita lihat sisi sebaliknya. Kenapa sih pasar sampai berani menghargai GDIR semurah ini? Ini dia jawaban pertamanya. Dan ini cukup bikin deg-degan. Laba bersihnya anjlok parah, lebih dari 58% dalam setahun. Dari 101 miliar di tahun 2024, jadi cuma 42 miliar di tahun 2025. Wah, ini sih lampu kuning besar yang nggak bisa kita abaikan begitu saja. Penurunan laba tadi ternyata bukan kejadian aneh. Perusahaan sendiri mengakui kalau mereka ini beroperasi di tengah-tengah Samudra Merah. Maksudnya apa? Ya, pasar ban itu penuh sesek. Semua pemain, baik lokal maupun impor, saling banting harga, saling sikut buat rebutan konsumen. Kompetisinya brutal. Belum selesai. Ada beberapa hal lain yang perlu jadi catatan. Pertama, sebagai investor, Anda nggak dibayar untuk menunggu. Kenapa? Karena nggak ada dividen. Terus ada risiko-risiko dari luar yang susah dikontrol, seperti program restrukturisasi dari induk perusahaannya di luar negeri, harga karet yang naik turun, dan juga risiko kurs mata uang. Lengkap kan? Oke, setelah melihat semua tantangan itu, pertanyaan logisnya kan, terus manajemen ngapain? Apa mereka pasrah aja? Nah, mari kita lihat apa langkah-langkah strategis yang mereka siapkan. Ternyata mereka punya rencana dengan 3 pilar utama. Pertama, mereka mau menguatkan lagi citra merek Goodyear di pasar lokal. Kedua, mereka mau terus mendorong produk-produk yang inovatif. Dan ketiga, yang menarik, mereka mau memperluas jaringan retail mereka sendiri, yaitu Goodyear Auto Care. Tujuannya jelas, mereka mau lebih dekat dan punya kontrol langsung ke konsumen akhir. Nah, sekarang tiba di bagian yang paling penting buat Anda. Mari kita tarik semua benang merahnya, kita satukan sisi positif dan negatifnya, supaya kita bisa membangun sebuah kerangka yang solid untuk mengambil keputusan. Ini dia rangkumannya. Di satu sisi optimis, kita punya valuasi yang super menarik dan nama brand yang legendaris. Tapi di sisi lain, sisi hati-hati, kita dihadapkan dengan laba yang terus turun, kompetisi yang ketat, dan gak adanya dividen. Inilah inti dari dilema investasi di saham GDIR saat ini. Kalau harus disimpulkan dalam satu kalimat, inilah deskripsi yang paling pas untuk GDIR sekarang. Sebuah investasi klasik, high risk, high reward. Potensi untungnya bisa besar, tapi ya, potensi ruginya juga sama besarnya. Jadi kalau Anda memutuskan untuk berinvestasi di GDIR, pada dasarnya Anda itu sedang bertaruh. Bertaruh pada apa?
Anda bertaruh bahwa strategi yang dijalankan manajemen itu akan berhasil dan kinerja keuangan perusahaan akan berbalik arah. Ini adalah sebuah turnaround story. Nah, sampailah kita pada pertanyaan final. Dan pertanyaan ini bukan tentang GDYR, tapi tentang Anda. Apakah profil investasi seperti ini, sebuah saham deep value yang butuh kesabaran ekstra dan toleransi resiko yang tinggi, cocok dan selaras dengan gaya dan strategi investasi Anda pribadi? Hanya Anda yang bisa menjawabnya.